Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Irma. Pak Denny, apa kabar? Eh, Baik dan ada yang kurang baiknya ini teh Bu Irma. Waduh, kenapa nih ada kabar kurang baik ya nih? Tapi alhamdulillah ya Bapak ya, Hmm, akhirnya kita bisa bertemu juga pada hari ini di hmm, tengah kesibukan kita masing-masing. Ada apa hmm. nih? Jadi rencana pertemuan kita kali ini apa nih tujuannya Pak Denny? Iya Bu Irma gini seperti yang pernah saya curhat dikit kan Bu Irma dulu teh. Jadi Iya, saya teh pengen ketemu sama Bu Irma terus sekarang tuh saya punya semacam hambatan ini teh. Saya teh kan alhamdulillah ya lolos itu untuk pendidikan guru penggerak yang angkatan 6 ini. oh, Tapi pendidikan penggerak, wah hebat sekali Pak. iya Bu, saya juga nggak nyangka, tapi ternyata bisa masuk gitu. Jadi alhamdulillah ada kebanggaan tersendiri. Tapi di sisi Iya, lain, saya teh jadi ada kendala ini teh kan kebetulan anak-anak saya tuh masih kecil. Yang paling kecil itu kan baru usianya baru 4 bulan, baru 2 bulan. Kan. iya. Eh, jadi saya masih itu apa? Masih kerepotan untuk memanage waktunya antara kegiatan di guru penggerak sama kegiatan di rumah. Jadi terkadang rumah tuh anak-anak juga sih saya jadi jarang komunikasi dengan anak-anak, dengan istri gitu Bu Ir. Jadi kadang-kadang saya juga mengerjakan tugasnya nggak maksimal di guru penggerak itu. Bahkan sempat juga sih terpikir sama saya teh apa baiknya saya mengundurkan diri aja gitu ya dari program guru penggerak gitu. Jadi bingung saya teh Bu Irma. Aduh, ini Pak Denny ini selain guru yang hebat, bapak rumah tangga yang baik ya, sebegitu detailnya memperhatikan keluarga ya. Keren loh Pak Denny bisa menjadi salah satu calon guru penggerak yang dapat kesempatan mengikuti pendidikannya gitu ya. Nah, kalau menurut saya, Pak Denny ya, dari apa yang telah Bapak sampaikan ini, coba mungkin bisa Bapak tinjau kembali, Bapak pikirkan lagi nih sebelum Bapak pada akhirnya tadi apa ya, katanya pengen apa keluar aja, apa berhenti aja dari guru penggerak gitu. Sebelum Pak Denny memutuskan ingin berhenti dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, coba ditinjau ulang kira-kira kesempatan apa yang Pak Denny miliki saat ini untuk Pak Denny dapat menyeimbangkan semuanya, kegiatan kesibukan Bapak di luar dan juga kegiatan bersama keluarga. Kira-kira ada nggak ya kesempatan yang dapat Pak Denny lakukan? Hmm, saya juga pernah sih Bu Irma sebelum ada kepikiran setelah kepikiran untuk mengundurkan diri sih kan konsultasi ya sama istri. Apa Iya. sebaiknya saya mengundurkan diri aja gitu ya. Kalau Halo. mengundurkan diri Ya. Kalau mengundurkan diri dari guru penggerak sayang kata istri teh. Sayang banget Eh nih, Pak. sayang. Ya udahlah nanti biar tugas rumah sama anak-anak nanti saya handle lebih banyak katanya kata istri saya teh. Nah, itu teh jadi suatu angin segar tersendiri kan Bu Ir buat Iya saya betul teh. betul Pak. Jadi angin segar buat sendiri. Jadi keinginan untuk mengundurkan diri dari guru penggerak teh agak-agak menghilang gitu kan. Jadi dukungan istri saya itu jadi luar biasa buat buat saya ikut guru penggerak lagi gitu. Iya, Masya Allah Pak, jarang-jarang loh ada keluarga yang sampai rela berkorban demi karir suaminya gitu ya. Iya. Bapak harus tetap semangat. Nih kira-kira Pak ya kalau dibuat skala eh, dari 1 sampai 10 nih, Bapak sedang berada di posisi berapa nih untuk tujuan Pak Denny tersebut? Sekarang posisi Bapak di skala berapa nih? Oh, untuk mencapai guru penggerak dengan tantangan yang saya hadapi sekarang, kayaknya saya ada di skala skala 4 deh Bu ya. Skala 4 ya, dari 1 sampai 10 ya. Iya, Nah, bingung. nanti Bapak pengen mencapainya berada di skala berapa nih? Hmm, Kalau dari percakapan kemarin dengan istri, kan saya jadi semangat lagi tuh. Iya, Jadi iya. semangat lagi.
kayaknya saya pengen mencapai skala ya paling minimal itu 9, paling minimal itu. 9 ya, Pak, ya. Wah, Mhm, hebat tuh, sudah mhm. mendekati sempurna berarti kalau 9. Wah, bagus, Pak, ya. Jadi, untuk mencapai skala 9 yang tadi Bapak targetkan, kira-kira apa nih, bagaimana rencana Pak Denny untuk dapat mencapai skala tersebut? Mmm, agak bingung juga sih ya, Bu, ya. Eee, saya emang pengen nih dapat skala 9, tapi terkadang saya juga masih ada kepikiran untuk mengundurkan diri, tapi dari komunikasi dengan istri, saya jadi ada langkah-langkah atau strategi tertentu supaya agak balance gitu, jadi antara keluarga sama guru penggerak. Ya Iya, paling, yang pertama saya pasti, lebih komunikasi lagi dengan istri, kira-kira, kegiatan di guru penggerak itu apa aja, tugas-tugasnya apa, iya, pendampingan individunya kapan, lokakaryanya kapan, mungkin jadi, nanti istri pun bisa siap-siap nih kalau misalkan mau ada ruko misalkan, anak-anak gimana, rumah gimana mungkin, terus kalau mau besoknya lokakarya, kira-kira anak-anak bisa di-handle enggak gitu. Kalau misalkan ternyata istri ada kendala mungkin nanti saya komunikasi dengan orang tua paling Wir, karena kebetulan kan, orang tua rumahnya dekat nih, dekat dengan saya, ya paling 10 menit juga nyampe ke rumah orang tua. wah, Nah alhamdulillah ya, Pak, ya. iya, jadi, paling kalau misalkan nanti istri agak-agak kesulitan meng-handle 2 anak gitu, jadi paling, minta bantuan ke orang tua. Jadi nanti lebih komunikasi lagi dengan orang tua, kira-kira, saya kegiatannya apa di guru penggerak, kemudian, bagaimana cara, mengurus anak dan keluarga ketika kegiatan itu bentrok, mungkin itu, Bu, ya. Oh, iya. Alhamdulillah ya, Pak, ya, dari apa yang Bapak, paparkan, Bapak jelaskan itu, Bapak sudah mulai menemukan nih solusi dan cara mengantisipasi ketika nanti ada hambatan, selain dengan bantuan istri, Bapak juga mulai mau mencoba melibatkan orang tua karena alhamdulillah jarak yang dekat ya, Pak, ya. Kemudian untuk ukuran keberhasilan dari rencana Pak Denny, apa nih kira-kira? Supaya Bapak tahu bahwa Eee, Bapak sudah mencapai di skala 9. paling yang saya bayangkan ketika nanti saya mencapai skala 9, paling yang pertama itu, kualitas tugas saya di guru penggerak ya minimal dapat 4 lah nilainya gitu, sesuai dengan kriteria 4. Iya, Terus, semakin tinggi ya, Pak, ya? ya, terus anak-anak juga tidak terlalu jauh dengan saya, jadi mereka masih bisa, bermain dengan saya, terus saya masih bisa istilahnya memandikan anak, kemudian bajuin anak gitu. Iya, iya. Terus, di rumah juga, istri tidak terlalu kelihatan repot, jadi ngurus rumahnya juga, kan karena kebetulan istri juga kan kerja ya, kerja jadi, bisa kelihatanlah jadi istri tidak terlalu capek antara ngurus kerjaannya, dengan ngurus pekerjaan di rumah. Jadi ketika nanti istri udah kelihatan, nggak kelihatan nggak stres gitu ya, berarti saya pikir saya udah bisa tuh, menyeimbangkan antara tugas di guru penggerak dengan, kewajiban saya di rumah, mungkin Iya, seperti itu, Pak. Bu, ya. Sekali merengkuh dayung, 2 3 pulau terlampaui gitu ya, Pak, ya? Iya. Iya nih, Pak. Eee, Mhm. apa komitmen Pak Denny terhadap rencana aksi yang akan dilakukan Pak Denny ke depannya nanti? Sebagai bentuk tanggung jawab Bapak. Mmm, ya komitmen saya paling saya mau mengerjakan tugas guru penggerak tepat waktu dan semaksimal mungkin. Kemudian, saya berkomitmen anak-anak tetap harus terurus dan istri jangan terlalu kelihatan stres gitu. Jadi antara kerjaannya di sekolah dengan kerjaan di rumah tidak terlalu membebani pikiran istri. Jadi itu komitmen saya mau ngebantu tugas istri juga. Iya, Pak. Jadi udah step by step sudah mulai muncul ya, Pak, ya? Iya, Terbuka nih, udah mhm, jangan bingung lagi. Karena sudah mulai tahu nih solusinya karena iya, walaupun, ada beban ya di mhm, diri Pak Denny sendiri sebagai mhm, apa ya, sebagai pendidik, juga mhm, sebagai kepala rumah tangga, tapi ternyata
sekarang mulai tersadarkan bahwa dukungan di belakang tuh juga sangat besar gitu ya. Bukan hanya beban Ya, yang besar, tapi dukungan yang di belakang sangat besar sehingga bisa Bapak manfaatkan ya. sebagai yang dapat membantu Bapak menjaga komitmen ini gitu ya. Saya jadi ingat lagu ini Pak, Pelajar Nah, Pancasila gitu kan. Yang awalnya oh kan iya. bangun dan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Jadi ketika kita semangat, kita siap maju, bukan hanya orang-orang yang dapat membantu Bapak, tapi tangan-tangan Tuhan pun juga akan menolong, melancarkan gitu rencana-rencana Bapak. Ya, Alhamdulillah kita udah sampai di ujung sesi nih Pak ya. ya, Gimana nih ya Bu. eh, tindak lanjut kegiatan coaching kita ke depannya? Saya jadi penasaran. Bulan depan kita ketemu lagi kayaknya ya Pak ya. Ya, ayo Bu Ir. Saya juga semangat nih. Iya, saya jadi penasaran nih bagaimana kelanjutan cerita Pak Denny ini ya. Semoga semua dapat berjalan lancar sesuai rencana Bapak tadi ya. Iya Bu Ir. Iya, terima kasih untuk sharingnya Pak Denny. Good luck untuk semuanya. Iya, iya. Sampai Saya juga jumpa ucapkan lagi. Assalamualaikum. salam Bu Irma. Makasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Waalaikumsalam Pak Denny. Aduh Bu Irma, akhirnya kita bisa ketemu ya. Sebelumnya kan kita sedikit ada perbincangan tuh. Katanya Bu Irma ada yang mau di-sharingkan. Saya jadi penasaran nih. Kira-kira rencana percakapan kita itu apa ya gitu? Iya nih Pak Denny, sebenarnya ada yang sedang saya rasakan nih, sedikit agak galau Oh, kalau kata bahasa ya, anak muda sekarang nih ya. ya, ya. Jadi gini Pak, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu itu saya lolos seleksi menjadi calon guru penggerak angkatan 6. Tapi kabar yang seharusnya mengembirakan ini ya Pak, sekarang malah jadi bikin saya bingung dan serba salah gitu. Di satu Hmm, sisi ada kegiatan dan tugas-tugas yang harus saya kerjakan pada pendidikan hmm, guru penggerak. hmm, Tapi di sisi lain juga saya sebagai banyak kegiatan di luar sekolah yang hmm. mengharuskan saya meninggalkan kelas gitu, seperti Oh BIMTEK, gitu. pelatihan gitu dan lain-lain. Hmm, Semua ini membuat saya semakin sibuk gitu, Pak, sibuk di hmm, luar tupoksi saya sebagai guru di kelas gitu. Dan pada akhirnya saya jadi kurang fokus dengan pembelajaran anak-anak murid saya di kelas saya. hmm. Anak-anak jadi lebih sering saya berikan tugas karena Ya, beberapa kali kan saya harus meninggalkan kelas gitu ya Pak. Bapak tahu sendiri kan murid saya masih usia anak kelas 4 SD gitu kan. Jadi ya, mereka belum benar-benar dapat belajar secara mandiri. Jadi kalau ya, belajar tuh gurunya ya harus ada di situ, harus ya. menerangkan gitu. Jadi Hmm, yang membuat saya sekarang agak galau tuh bingung karena di sisi lain saya sedang meningkatkan kompetensi saya, hmm, tapi di hmm, sisi tugas saya sebagai guru kok hmm, kayak agak merosot gitu karena saya kurang maksimal mengajar anak-anak hanya dengan memberi tugas gitu tanpa hmm. mengajar secara langsung. Oh gitu ya Bu Irma. Oh berarti Bu Irma itu sekarang udah jadi CGP ya? Iya, Angkatan 6? alhamdulillah. Keren Bu Irma. Terima Tidak kasih. setiap orang bisa lolos loh. Eh, oh jadi mungkin sekarang Bu Irma itu kesulitan ya antara membagi kegiatan di kegiatan guru penggerak dengan kegiatan Bu Irma di sekolah ya Bu? Iya, Pak. Ya. Kira-kira kalau misalkan di kita anggap skala ya dari 1 sampai 10, kira-kira hambatan itu ada di skala berapa Bu Irma yang dirasakan Bu Irma? Gimana ya, kalau dari 1 sampai 10 mungkin saya ada di tengah-tengah Pak, 50-50, ada di poin 5, skala 5 Ada di kayaknya. poin 5. Iya. Oh, oh iya iya. Emang kalau emang Bu Irma sekarang beranggapan Bu Irma di skala 5, emangnya apa sih yang menjadikan hambatan sehingga Bu Irma menganggap Bu Irma itu ada di skala 5 gitu Bu Irma? Iya, yang jadi hambatan tuh terutama
pada pelajaran matematika ya Pak ya. Kalau Oh mungkin iya, kalau tematik bisa dengan hmm, membaca buku iya, modul gitu kan, hmm, buku-buku pelajaran gitu. Tapi iya, kalau matematika, walaupun anak-anak belajar membaca hmm, sendiri, tetap iya, saja kalau tidak ada hmm. gurunya di dalam kelas yang menerangkan di papan tulis tuh ya Ya bener, susah gitu. heeh, Iya, jadi kayaknya penurunan penurunan eh, hmm, mengajar saya di kelas mempengaruhi juga kompetensi anak-anak juga di materi matematika gitu. oh, emang sih ya matematika emang konsepnya cukup menyita tenaga di otak ya Bu Irma ya? Iya, Mhm, jadi saya apalagi bingung nih, di satu sisi saya harus tetap ini aktif di hmm, pendidikan guru penggerak atau di kegiatan BIMTEK lain, tapi di sisi oh iya. lain saya juga dong tanggung jawab utama saya kan sebagai guru di kelas saya gitu, jangan sampai itu juga terbengkalai. Iya, apalagi sekarang Bu Irma itu kalau nggak salah ngajar di SD ya Bu ya? Iya di SD Pak kelas 4. Iya. Oh iya, apalagi karakter anak kelas 4 SD emang cukup hiperaktif ya Bu ya? Iya betul Pak. Eh Kalau seperti itu Bu, jadi ketika karakter anak kelas 4 SD itu yang hiperaktif, terus matematika itu cukup menguras tenaga di otak gitu. Iya. Eh Tapi Bu Irma sendiri sekarang kan sudah jadi CGP ya dengan kegiatan-kegiatannya seperti itu. Kira-kira Bu Irma, ada strategi nggak untuk mengatasi hambatan tersebut dengan karakteristik-karakteristik tadi? Gimana ya Pak ya, saya masih bingung sebenarnya ini Pak, Ya, makanya saya pengen heeh, curhat gitu ketemu Bapak. ya, Tapi saya jadi teringat mhm, sama rekan saya di CGP juga Pak, alhamdulillah oh, kegiatan CGP ini kan ada yang namanya ruang kolaborasi, iya, terus juga kita dikelompok-kelompokkan dengan berbagai jenjang gitu. mhm, Jadi kita kadang-kadang suka ada sharing, iya, berbagi bagaimana mhm, di lembaga masing-masing. mmm, Dan karena pembicaraan ini saya jadi teringat nih, ada satu teman saya, iya, beliau itu kalau nggak salah guru matematika di SMK gitu. oh, Iya, jadi beliau pernah bilang kalau mhm, salah satu cara memberikan apa ya, memberikan pembelajaran yang baik pada anak sebagai guru matematika karena pelajaran matematika mhm, itu tidak bisa iya, ditinggalkan gitu. mhm, Beliau itu membuat video pembelajaran gitu. Apa saya coba aja oh, ya Pak ya, video pembelajaran. Jadi ketika gurunya nggak ada, anak dikasih proyektor, infocus, nanti anak nonton video bersama-sama, seolah-olah mhm, seperti gurunya tetap ada gitu, sedang menjelaskan oh, materi gitu ya. oh, oh Atau jadi bisa linknya ke grup kelas gitu, link YouTube atau oh. apanya mungkin gitu ya Pak ya. Oh, jadi di pendidikan guru penggerak ada ruang kolaborasi ya Bu Irma ya? Ada Pak, jadi di Mhm, situ saya banyak menerima informasi oh, dari rekan-rekan yang lainnya gitu, mhm, inovasi-inovasi mmm, mereka gitu, lumayan mhm, menambah iya, wawasan untuk saya. mhm, wih bagus tuh Bu Ir kegiatan ruang kolaborasinya. Jadi kan kita, bisa sharing ya benar kata Bu Irma. Dan Iya. menurut bisa juga tuh Bu Ir kalau misalkan mau menggunakan video kayaknya, cukup efektif ya mungkin Bu Ir ya kalau Bu Irma menggunakan itu? Iya, barusan tiba-tiba terfikirkan, apa nyobain aja gitu ya, karena memang Mhm, saya bingung Pak, saya itu perlu manajemen waktu yang baik dalam masalah mhm, ini gitu. Di mana saya harus mengikuti kegiatan, mhm, saya harus meningkatkan kompetensi dengan mengikuti BIMTEK gitu. mhm, Tapi juga saya harus dapat mengajar dan membimbing siswa dengan baik karena itu merupakan tugas tugas pokok saya sebagai guru di sekolah gitu. mhm. Oh, bagus tuh Bu Irma. Emang, kalau boleh tahu, ketika Bu Irma sharing dengan rekan Bu Irma di ruang kolaborasi mengenai penggunaan video di matematika, bisa berjalan efektif, oleh teman Ibu itu? Iya, kalau beliau itu sudah mencoba beberapa Mhm, inovasi sih kegiatan di iya, matematika, salah satunya dengan membuat video pembelajaran. iya, Katanya mhm. sih itu juga cukup efektif di tingkat SMK Oh, gitu. Apa salahnya kalau saya coba di tingkat SD, walaupun kalau di SD itu kan anak-anak belum bawa gadget gitu ya Pak, tapi iya, kan saya mhm, bisa
Jadi kayak nobar gitu, nonton Oh iya, bersama di kelas gitu. iya. Oh iya, bagus tuh Bu Irma solusi yang ditawarkan, bisa dicoba tuh Bu Irma, bener. Alhamdulillah tuh Bu Irma sudah ada sedikit pencerahan ya mengenai permasalahan Iya Kak, alhamdulillah. yang Bu Irma hadapi. Kira-kira, untuk kedepannya dalam menjaga komitmen Ibu terhadap pendidikan guru penggerak, kemudian tugas Ibu di sekolah, kira-kira siapa ya yang dapat membantu Ibu itu untuk menjaga komitmen tersebut? Iya mungkin, nanti saya akan minta tolong juga dengan rekan-rekan saya yang lainnya di sekolah. Saya akan belajar dulu dengan rekan saya, nanti Ya. kalau Pak Denny mau kenal, saya kenalin tuh namanya Bapak D. Suharyanto, itu guru SMK. Nanti saya akan sebagai komitmen saya Iya. untuk menjalankan rencana ini, saya mungkin nanti akan berbicara langsung sama rekan CGP saya itu, biar diajarkan bagaimana membuat video pembelajaran, aplikasi apa yang digunakan gitu. Karena kan kalau aplikasi edit video tuh beda-beda ya Pak. Saya pernah edit video tapi begitu di-upload di YouTube pecah, jadinya kualitas gambarnya kurang baik. Jadi mungkin saya bisa konsultasi, terus saya juga mau kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya untuk supaya lancar kegiatan ini. Jadi ketika nanti saya menggunakan proyektor di kelas, mungkin ada beberapa rekan yang bisa kontrol kelas, takutnya bagaimana cara penggunaannya, seperti itu Pak. Oh iya, bagus Bu Irma tuh, sepertinya layak dicoba tuh Bu Irma. Iya Pak, nanti saya juga akan melakukan refleksi apakah ini dapat dilakukan di tingkat SD atau tidak gitu, karena kan itu saya mencontoh dari rekan saya yang di SMK. Oh iya, aduh saya jadi penasaran nih hasilnya seperti apa nanti. Mungkin nanti bisalah kita sharing-sharing lagi ya Bu Irma ya. Iya Ya. Pak. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi Bu Irma? Kayaknya sudah cukup ya Pak ya. Terima kasih, saya udah sangat tertolong sekali dengan kegiatan coaching ini. Saya jadi tercerahkan. Akhirnya saya bisa menemukan solusi, mengadakan rencana-rencana ke depannya bagaimana Pak. Oh iya, alhamdulillah. Ya tuh, selamat beraktivitas lagi Bu Irma. Tetap semangat di CGP dan di sekolahnya. Tetap sehat, jaga kesehatan ya Bu Irma. Amin. Ya, Pak Denny juga ya, tetap semangat. Ya, oke Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.